Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana saya menjalani profesi sebagai penulis freelance ya, penulis freelance yang bekerja dari rumah, di mana saya menulis buku yang dibayar ya, alhamdulillah jutaan rupiah ya. Hingga saya akan membahas juga apa saja yang biasanya saya kerjakan. Jadi sebagai penulis freelance itu apa job yang sering saya terima, dan juga nanti saya akan membahas bagaimana tahapan-tahapan supaya penulis-penulis yang juga berminat bisa menjalani profesi ini. Oke, sudah siap ya? Jadi memang menjadi penulis freelance itu adalah pilihan saya sejak awal. Jadi saya memang sejak awal itu memang memutuskan saya menjadi penulis freelance saja. Saya memang tidak pernah mengirimkan naskah kepada penerbit, meskipun itu ada tawaran ya beberapa. Karena apa? Karena sejak awal saya sudah menjalani profesi sebagai asisten seorang penulis freelance ya, yaitu tepatnya seorang penulis biografi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang menanyakan apa saja sebenarnya jenis penulisan yang biasa diterima oleh Mas Iwan seperti itu. Sebenarnya jenis penulisan yang saya terima itu sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya adalah awalnya itu adalah artikel, tapi tambah kesininya saya itu biasanya mengerjakan buku biografi dan sebagai ghostwriter. Tapi karena ada masa pandemi seperti sekarang ini, saya pahami bahwa tiap klien itu menyisihkan fee untuk menulis itu memang berkurang. Karena itu saya harus menyesuaikan. Jadi jika ada yang bertanya apa saja yang sekarang sering digarap Mas Iwan, maka saya akan menjawab yang saya kerjakan saat ini adalah lebih banyak pada buku mini. Buku ini seperti apa? Buku mini ini adalah buku yang tebal, buku jadinya itu hanya berkisar antara 100 sampai 120 halaman. Kenapa banyak orang yang menulis buku mini? Karena memang biayanya itu relatif sangat kecil dibanding buku biasa yang lebih tebal. Yang kedua, saya tetap masih menerima untuk penulisan biografi. Jadi masih ada beberapa klien yang sedang dalam proses nego ya, dan juga ada yang sedang berjalan. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai ghostwriter. Karena apa? Kebutuhan masyarakat ya untuk ghostwriter ini sangat banyak ya. Jadi masih tetap ya ada, alhamdulillah, untuk jasa ghostwriter ini. Lalu ada juga yang bertanya bagaimana tahapan untuk menjadi seorang penulis freelance. Jadi memang penulis freelance ini memang banyak menarik minat teman-teman penulis ya. Karena apa? Karena penulis freelance ini dia bisa menentukan fee-nya sendiri. Seperti itu, dan juga untuk waktu pengerjaannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari teman-teman, apa yang harus ditempuh oleh seorang penulis ya untuk bisa menjadi penulis freelance? Jadi menjadi penulis freelance ini memang menjadi daya pikat ya bagi sebagian penulis, karena pertama itu bisa mengerjakannya lebih fleksibel, kita bisa menentukan waktu sendiri, dan juga untuk pembiayaannya kita bisa menentukan ya. Jadi tahapan untuk menjadi penulis freelance itu yang pertama adalah kita harus mempunyai passion. Kita harus mempunyai passion. Di sini kita harus benar-benar mencintai profesi menulis ini. Itu dibuktikan dengan apa? Jadi
mempunyai passion ini adalah saat kita sedang bad mood ya, mood kita jelek, kita masih bisa mengerjakan aktivitas menulis. Jadi orang yang punya passion dan tidak punya passion itu dibedakan. Saat mood kita jelek, apakah kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Jika kita masih bisa melakukannya dengan baik, maka kita mempunyai passion yang kuat terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah tentunya kita mempunyai keahlian menulis. Nah, keahlian menulis di sini tentunya yang pertama kita paham bagaimana EYD, ejaan yang disempurnakan ya. Jadi bagaimana tata bahasa, bagaimana membuat kalimat, paragraf, dan menulis yang mudah dipahami oleh semua kalangan, seperti itu. Yang ketiga, kita mempunyai blog atau web dan sosial media pendukung. Jadi blog ini fungsinya untuk membranding diri kita sendiri, sedangkan sosmed itu adalah untuk meningkatkan interaksi. Karena apa? Saya melihat ada beberapa orang penulis itu sebenarnya dia sudah bagus ya, punya kemampuan menulis yang bagus, tapi karena dia tidak mempunyai blog dan sosial media yang dikelola dengan baik, akhirnya dia kesulitan untuk mendapatkan klien. Saya mendapati seperti itu. Menanggapi hal yang seperti ini, saya juga biasanya membantu mereka untuk mendapatkan klien seperti itu. Jadi memang antar penulis itu seharusnya saling membantu ya. Jika memang kita sedang banyak job yang dikerjakan, sedangkan penulis lain itu ada yang tidak mendapatkan job, saya biasanya memberikan job itu kepada penulis yang lainnya. Yang keempat adalah punya kemampuan marketing untuk menawarkan jasanya. Nah, ini ada tadi tahapan yang kita mempunyai blog dan sosial media, tapi di tahap selanjutnya apa yang kita miliki itu, yaitu blog dan sosial media ini juga harus kita kelola dengan baik. Nah, banyak penulis yang dia itu karena sibuk menulis, dia lupa untuk memposting di blognya, atau dia tidak aktif di sosial medianya, seperti itu. Akhirnya apa? Nah, akhirnya tidak ada interaksi antara dia dengan klien dan juga calon kliennya. Nah, kalau sosial media ini biasanya sebagian kecil ya, atau setengahnya itu adalah orang-orang yang kita kenal. Tapi blog ini biasanya menjangkau pengguna di search engine, dalam hal ini biasanya Google ya, dengan kata kunci sesuai jasa yang kita tawarkan. Jadi seorang penulis freelance itu harus mempunyai 4 hal tersebut. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana menjadi penulis freelance itu tahapannya, ya seperti yang saya sebutkan 4 hal tadi. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi jika kita sudah bisa mencapainya, insya Allah ini akan menjadi sumber income bagi kita. Mungkin pembahasan kita kali ini tentang kerja dari rumah sebagai penulis freelance ya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, pengalaman saya dan sharing beberapa informasi. Itu cukup sekian. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan update konten dari kami, cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga bagi yang ingin bertanya berbagai hal tentang penulisan, bisa langsung komen ya di postingan kita ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.